Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. NDRC, tahu kan NDRC apa? Masa harus dijelasin lagi? Oke, bagi yang belum paham NDRC itu apa? NDRC itu adalah sebuah badan yang menyelesaikan persengketaan pemain dan klub ya, soal tunggakan gaji dan juga apapun yang termasuk sengketa-sengketa soal pemain dan klub lah ya. Nah, NDRC ini tuh di bawah FIFPro sebenarnya. Nah, apa yang kami bilang soal NDRC? NDRC ini baru-baru ini merilis atau melaporkan klub-klub di Liga Indonesia yang hingga saat ini masih terlilit atau terlibat tunggakan gaji. Catat lo ya, hingga saat ini. Yang artinya klub-klub ini tuh dari beberapa tahun yang lalu udah nunggak gaji tapi belum terselesaikan juga sampai musim ini. Nah, kalau NDRC yang merilis artinya sudah melalui persetujuan berbagai pihak termasuk FIFA, FIFPro, APPI, LIB dan juga para klub ya. Di Liga 2 sendiri itu dari tahun 2022, dari tahun 2022 loh ya, atau tepatnya saat Covid ya. Ini tercatat ada sekitar 15 klub yang masih nunggak gaji. Bayangin ya, dari tahun 2022 sampai 2025 ini ada 15 klub yang masih nunggak gaji dan belum dilunasin. Yang pertama Persibo Bojonegoro, yang kedua Nusantara United, yang ketiga Persipapati, yang kelima Persikota Tangerang, yang keenam Sriwijaya FC, yang ketujuh Persikabo, yang kedelapan Kalteng Putra, yang ke-9 Persipal Palu, yang ke-10 Persiraja Banda Aceh, yang ke-11 Persewar Waropen, yang ke-12 PSKC Cimahi, yang ke-13 Persikas Subang, yang ke-14 Gresik United, dan yang ke-15 Persipura Jayapura. 15 klub ini dari daftarnya NDRC dari tahun 2022 sampai 2025 ini masih terlibat dengan yang namanya tunggakan gaji, tapi berapa nominalnya kami pun tak tahu. Sementara dari Liga 1, NDRC mencatat ada 7 klub dari 2019. Catat, dari 2019 sampai 2025 ini masih terlibat urusan yang namanya tunggakan gaji. Nah, 7 klub ini tuh apa aja sih? Yang pertama Madura United, yang kedua Persija Jakarta, yang ketiga PSM Makassar, yang keempat PSIS Semarang, yang kelima Persis Solo, yang keenam Semen Padang, dan yang ketujuh Arema FC. 7 klub ini dari 2019 sampai sekarang tercatat di NDRC masih memiliki tunggakan gaji pada para pemain dan pelatihnya, yang kami pun nggak tahu nominalnya loh ya, ada yang gede ada yang kecil katanya. Dari total ya, dari Liga 1 dan Liga 2, tunggakan gaji di Liga Indonesia itu yang tercatat di NDRC mencapai 8,1 miliar rupiah. Pertanyaannya, kalau ini terjadi dari 2019, kenapa klub-klub yang nunggak gaji ini masih boleh atau dibolehkan ikut kompetisi? Apakah ini yang disebut liga profesional? Kan nggak mungkin. Untuk 7 klub Liga 1, jika sampai akhir musim ini belum bisa melunasi seluruh tunggakan gajinya, maka seperti perjanjian di awal musim ini, tim-tim yang masih terlibat hutang sampai akhir musim, maka poinnya akan dikurangin 1. Jadi nanti tinggal lihat aja apakah dari 7 klub ini ada nggak yang nggak punya lisensi AFC. Kalau ada yang nggak punya lisensi AFC ya poinnya dikurangin lagi. Nah, kalau kita lihat dari 7 klub ini yang nggak punya lisensi AFC itu adalah PSIS, Persis Solo, dan Semen Padang. Yang artinya jika sampai akhir musim PSIS, Persis Solo, dan Semen Padang nggak punya lisensi AFC, poinnya dikurangin 1 dan totalnya berarti dikurangin 2 poin. Itu pun masih akan diselidiki lagi. Apakah sepanjang musim ini berapa jumlah nominal kartu yang dikeluarkan yang didapat oleh
7 klub ini kalau ternyata lebih besar lagi, maka poinnya pun akan dikurangin lagi. Maka siap-siap aja nih, akan ada banyak tim-tim di akhir kompetisi ini yang poinnya tiba-tiba dikurangin 1, kurangin 2, dan kurangin 3 kalau benar dijalankan lo ya. Pertanyaannya adalah, apakah berani LIB lakukan itu pada klub? Berani nggak? Nggak jamin saya. Beraninya cuma klub-klub tertentu aja nih, LIB sama Komdisnya. Oke, lanjut. Kami di sini kemarin diminta mengomentari soal Toel yang kembali dikasih panggung sama TV-TV yang caper lah ya. Kami jelasin ya, kami tuh nggak mau bahas dia lagi loh ya. Karena buat apa? Buat apa ngasih panggung sama orang yang nggak jelas? Karena ya percuma aja. Dia ini apa ya, omongan itu omongan yang gak bermutu. Jadi gini loh, kalau ngedengar Toel ngomong atau ngeliat Toel ngomong, anggap aja orang ODGJ yang lagi dikasih panggung sama TV caper gitu aja. Kalau si Toel bilang dia nggak bangga sama pemain timnas saat ini, ya bodoh amat. Kami warga Indonesia justru nggak bangga lu jadi warga Indonesia. Emangnya siapa lu? Pelatih bukan, pemain bola bukan, artis bukan, politisi bukan. Ya sesimpel itu aja lah. Dan juga buat orang-orang yang ngakunya elit politik, elit pemerintahan yang masih bilang pemain diaspora kita itu bukan pemain lokal dan nggak nasionalisme, silahkan dengarkan ucapan Erick Thohir berikut ini. Mereka itu ganti warga negara kita, slot main di Eropanya aja makin sulit. Karena kita belum ranking 50 besar dunia, kita masih 120, mereka banyak yang berkorban. Ya, mereka di sini nggak dibayar. Ketika mereka cedera, ya, bisa out of the season 6 bulan, tiba-tiba tidak punya klub, siapa yang nanggung? Jak, di sini kita bisa tahu para pemain ini masuk timnas Indonesia ini bukan tanpa resiko lu ya, dengan perjuangan yang besar lu ya. Mereka ini terancam dicoret sama klubnya karena status Indonesia yang di bawah ranking 50 dunia. Kurang nasionalisme apa coba mereka dengan Indonesia? Kalian nasionalismenya apa? Pemain-pemain ini akan berpikir ulang 2 kali kalau mau masuk timnas Indonesia. Aduh, kalau saya masuk timnas Indonesia, ranking Indonesia kan di bawah 50, terus saya dicoret dong sama klub saya, atau saya dipinjemin ke klub lain. Masuk timnas Indonesia. Itu untuk pikiran orang-orang lokal kita yang normal loh ya. Tapi mereka enggak, mereka demi mendapatkan yang namanya paspor Indonesia dan membela timnas Indonesia, mereka rela loh ya. Rela juga dipotong gajinya, mereka rela istilahnya pajaknya lebih mahal 2 kali 3 lipat, bahkan rela kontraknya pun dikurangin nilai nominalnya. Apa ada pemain lokal kita yang rela seperti itu? Nggak bakalan ada. Jangankan itu, kalian aja deh ya yang ada di elit politik, gaji kalian dipotong aja kalian udah ngamuk-ngamuk, ngomel-ngomel lah. Ngapain kalian mengomentari masalah pemain diaspora? Jadi intinya, kalau ada orang-orang kayak gini, kayak Toel CS dan juga para elit politik yang nyinyirin dan komentarin soal pemain diaspora, jawabannya simpel buat kami. Lu mampu nggak bos kayak mereka? Jangan bacot doang. Udah gitu aja, sesimpel itu. Nama Sintayong menggema di Stadion Sydney usai timnas Indonesia dibantai Australia 5-1. By the way, Sintayongnya yang dielulukan lagi ngapain ya? STY sendiri pun nobar juga sih di salah satu kampus di Jakarta ya. Sebelum nobar, STY beli takjil dulu cuy. Nah, dengan kekalahan timnas Indonesia atas Australia ini menjadi perdebatan di kalangan netizen kita. Dengan pemain-pemain yang sama bahkan banyak tambahan-tambahan baru, sebenarnya apa sih perbedaan permainan timnas saat ditangani Sintayong dan ditangani Patrick Kluivert? Kemarin ada yang berkomentar katanya kekalahan timnas ini tuh cuma apa ya, gara-gara pemain timnas ini belum nyetel aja dengan permainan dari Patrick Kluivert, sebab ini masa peralihan dari gaya main Sintayong ke gaya mainnya Patrick Kluivert. Apalagi Patrick Kluivert ini baru 2 hari latih timnas.
Ya kalau cuma alasannya kayak gitu, itu mah alasan yang dipakai orang-orang federasi dan Toel CS demi nyari aman, demi nyari alasan. Sebab mereka nggak mau disalahkan. Padahal dari awal sudah diwanti-wanti sama netizen kita kalau yang namanya Patrick Kluivert bukan lagi harus adaptasi, tapi meneruskan dan membuktikan. Sebab basic dasar semuanya sudah diasah sama Sintayong. Si Patrick Kluivert ini cuma nerusin aja. Tapi dari pertandingan semalam kita pun bisa melihat perbedaan yang sangat mencolok antara Sintayong dengan Patrick Kluivert. Yang pertama perbedaannya adalah kalau Sintayong itu selama 90 menit dia ini nggak pernah duduk di bench loh ya. Selalu berdiri di pinggir lapangan, selalu teriak-teriak. Tapi beda dengan Patrick Kluivert. Patrick Kluivert kebanyakan duduk di bench dan jarang berdiri. Cuma sekali-kali aja loh kalau berdiri. Nah mungkin ada pertanyaan, emang apa pentingnya sih, apa bedanya sih pelatih duduk di bench dengan berdiri-diri? Itu kalian gini loh, kalau kalian mau tahu bedanya, kalian harus ngalamin dulu yang namanya jadi pemain profesional. Sebagai seorang pemain profesional, seorang pelatih berdiri di pinggir lapangan, apalagi berteriak-teriak, itu sangat berpengaruh bagi mental kami loh ya. Mental kami itu akan seperti dipecut oleh pelatih kita yang terus berteriak-teriak dan berdiri di lapangan. Atau istilahnya kita ini ada yang ngedampingin gitu loh. Nah bayangin ketika seorang pemain bermain di lapangan, pelatihnya cuma bercanda atau duduk di bench, ya udah gue nih kayak main sendirian lo, pelatih aja nggak peduli kok. Itu loh yang dirasakan oleh para pemain. Nah itu perbedaan pertama antara Kluivert dan Sintayong ya. Perbedaan kedua yang paling mencolok antara Sintayong dengan Kluivert adalah Sintayong itu mau timnas kalah segede apapun, mau dia dihujat sebagaimanapun oleh netizen kita, dia nggak pernah nyalahin pemain lo ya. Dia ini selalu nggak pernah ngebela diri, nggak pernah ngebelain atau ngebales orang-orang yang hujat dia. Sintayong ini selalu berkata, ini adalah kesalahan saya dan tanggung jawab saya, bukan salah pemain. Selalu itu yang diucapkan oleh Sintayong ketika timnas kalah. 일단 우리가 뭐 이 시점 하고 졌기 때문에 뭐 무슨 변명을 할 수 있는 부분은 아니라고 생각하지. 다음에 되면 이런 축구를 하는 팀은 분명히 우리가 또 잡을 수 있다고 생각하기 때문에 더 잘 준비해야 되겠다. 그런 생각밖에 없습니다. Bandingkan dengan Patrick Kluivert usai timnas dibantai Australia. Kami berjuang seperti singa dan tidak pernah menyerah. Namun saya sangat kecewa dengan hasilnya. Jika penalti itu masuk, mungkin pertandingan akan berbeda. You said from the beginning we dominated the game. If the penalty was going in, it was a totally different game. I'm confident about this. Atau istilah kasarnya, Kluivert ini nyalahin Kevin Dix karena nendang penalti nggak masuk. Nah itulah perbedaan kedua antara Sintayong dengan Patrick Kluivert. Sintayong nggak pernah nyalahin pemain, tapi Kluivert nyari aman sendiri dan nyalahin pemain. Itu perbedaannya. Lalu apa komentar Sintayong usai timnas dibantai 5-1 oleh Australia? Oke, ini kami kutip dari Kumparan ya. Sintayong mengatakan, sebenarnya tidak perlu kita kemasukan gol lewat set piece. Mungkin karena coach Patrick Kluivert tak punya banyak waktu untuk latihan set piece. Itu kata Sintayong. No, tetap dibelain loh sama STY. Padahal Kluivert ini ngegusur dia dari timnas Indonesia. Tapi kami paham sih yang dimaksud Sintayong. Maksud Sintayong itu adalah Indonesia ini nggak seharusnya kebobolan lewat set piece. Sebab ya set piece itu kan udah dilatih. Dan faktanya postur tubuh pemain timnas kita itu nggak kalah loh dengan postur pemain timnas Australia. Cuma apakah dalam latihan diajarkan untuk yang namanya antisipasi set piece atau enggak? Apakah dalam latihan ditekankan oleh pelatih untuk melompat atau tidak? Kan cuma itu. Sebab kalau dibilang katanya postur tubuh timnas Indonesia, pemain timnas Indonesia lebih pendek dari pemain Australia, enggak juga, cuma Calvin Verdong yang kalah tinggi. Tapi faktanya Calvin Verdong yang paling pendek pun tetap lompatannya yang paling tinggi dan dia yang paling mau lompat. Sisanya pemain kita cuma bengong. Jadi tergantung tekanan dari pelatihnya, pemain ini disuruh lompat atau tidak. Dan inilah posisi timnas Indonesia di grup C usai kalah dari
Australia 5-1. Indonesia turun ke posisi 4 klasemen sementara. Usai Jepang ini menang 2-0 atas Bahrain dan Arab Saudi menang 1-0 atas Cina. Tersisa 3 laga. Apakah timnas Indonesia akan lolos otomatis ke Piala Dunia atau harus masuk ke round 4 atau justru mengubur mimpi untuk masuk Piala Dunia lantaran keangkuhan dan keserakahan orang-orang federasi?